Puji Tuhan, salam kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Senang sekali pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di ruangan ini maupun yang saat ini duduk di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita boleh menyediakan waktu yang terbaik pagi ini untuk menikmati firman Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa karena Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai identitas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu khususnya kita sepenuhnya dipersatukan dengan Kristus. Amin. Nah, tema hari ini sekali lagi saya ulangi, Allah mempersatukan kita dengan Kristus. Sekali lagi, Allah mempersatukan kita dengan Kristus. Karena itu mari kita masing-masing mempersiapkan Alkitab kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang ada di HP saudara, bukalah di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Hari ini ada 3 ayat yang mau kita baca langsung yang ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari yang pertama kita buka di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Oke. Roma pasal 6 ayat 5. Mari saya bacakan seperti ini. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena hari ini dalam pembacaan Alkitab kita menjadi dasar bahasan kita, saya menggunakan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Oke, saya ulangi lagi di dalam pembacaan kita, Roma pasal 6 ayat 5. Demikian bunyinya. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Saya ulangi lagi. Roma 6 ayat 5, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Roma ini dengan sangat jelas dikatakan bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Amin. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Nah, kita buka lagi Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, tolong dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan demikian. Efesus 2 ayat 6. Karena kita bersatu dengan Kristus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Saya ulangi lagi, Efesus 2 ayat 6. Karena kita bersatu dengan Yesus, maaf saya ulangi lagi, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Sekali lagi saya ulangi, Efesus pasal 2 sangat jelas mengatakan bahwa kita bersatu dengan Kristus Yesus. Kita bersatu dengan Kristus Yesus. Mari sekali lagi kita buka di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, juga dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari.
Tolong dengarkan baik-baik. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Sekali lagi, saya ulangi diri. Orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Karena itu melalui pembacaan ini sekali lagi saya sampaikan, saya memberikan tema pagi hari ini adalah Allah mempersatukan kita dengan Kristus. Amin. Allah mempersatukan kita dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kabar baik buat kita semua yang begitu luar biasa. Ya, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sepenuhnya sudah dipersatukan dalam kematiannya, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya, dalam kenaikannya, dan didudukkan di tahta di sebelah kanan Allah Bapa sama seperti Kristus Yesus. Kita sudah mati di salib. Kita dulu juga mati. Kristus sudah mati di salib. Kita dulu juga mati bersama Kristus di salib. Kita dulu dikubur bersama Kristus. Dan kita sekarang sudah dibangkitkan Allah bersama Kristus. Kita juga didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Tahukah saudara, Tuhan Yesus mempunyai kerinduan yang besar untuk mempersatukan dirinya dengan manusia di bumi dan di surga. Seperti yang diungkapkan dalam doanya. Kita sudah mendengar bagaimana Rasul Paulus menyatakannya bahwa kita sudah dipersatukan dengan Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk mempersatukan dirinya dengan manusia, baik di bumi dan di surga, seperti yang diungkapkan dalam doanya. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Baik, saudara sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyinya bersama-sama mulai dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Oke, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kerinduan Tuhan Yesus
Isi hatinya yang paling dalam adalah supaya kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu, menjadi satu. Demikianlah yang Tuhan Yesus mau, supaya kita semua ini menjadi satu sepenuhnya dengan Kristus Yesus. Amin. Coba kita perhatikan lagi di dalam ayat-ayat berikutnya. Kita baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 29. Dia berkata demikian, sebagaimana Bapa sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak. Ayat 30, dengan demikian kalian boleh turut bersenang-senang dengan aku pada waktu aku menjadi raja. Dan kalian akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah ke-12 suku bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, lihat ini. Ini adalah janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Dikatakan demikian, dengan demikian kalian boleh turut bersenang-senang dengan aku pada waktu aku menjadi raja, dan kalian akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah ke-12 suku bangsa Israel. Kita lanjutkan pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 berkata demikian, orang yang mau melayani aku harus mengikut aku, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Perhatikan Bapak Ibu, Yohanes pasal 12 ayat 26 dikatakan demikian, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Amin. Sekali lagi saya bacakan, orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku, saya ulangi di bagian ini, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Amin. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan Yesus ada, disitulah kita ada. Kita sebagai pelayan-pelayan Injil dijanjikan Bapak Ibu Saudara, di mana nantinya Yesus berada, katanya kita akan berada di sana. Coba kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dikatakan demikian, sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Itulah tadi perkataan Tuhan Yesus, itulah tadi Bapak Ibu janji Tuhan Yesus, itulah tadi kerinduan Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam doanya, di mana dia mempunyai kerinduan yang besar, di mana dia telah berjanji supaya kita menjadi satu sepenuhnya. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita juga akan berada bersama dengan dia. Dan tahukah saudara, semua doa dan janji Tuhan sudah dilaksanakan 2020 tahun yang lalu. Semua sudah terjadi dan sudah diselesaikan. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 berkata demikian. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat 21 dikatakan demikian, mereka yang menang akan kuizinkan duduk di tahtaku bersama aku. Saya ulangi lagi, mereka yang menang akan kuizinkan duduk di tahtaku bersama aku, sama seperti aku sendiri pun sudah menang. Dan ini dia, dan sekarang duduk bersama Bapakku di tahtanya. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berkata Tuhan Yesus sudah menang dan sudah duduk di surga. Sekali lagi saya bacakan, sama seperti aku sendiri pun sudah menang, sekarang duduk bersama Bapakku di tahtanya. 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan sebelum kematiannya di kayu salib dia nyatakan doanya supaya dia boleh bersama-sama dengan murid-muridnya, boleh bersama-sama dengan orang-orang yang mau melayani dia. Dan
Di dalam pembacaan kitab Wahyu pasal 3 ayat 21, saudara, dengan jelas mengatakan, aku sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapakku di tatanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan semua ini sudah terbukti. Ketika 2020 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dari maut setelah 3 hari, dan kemudian beberapa waktu kemudian dia kembali ke surga. Dan firman Tuhan berkata, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sudah menang, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus sudah menang dan dia sudah mendahului kita. Dia menjadi perintis bagi kita. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perhatikan sungguh-sungguh ayat ini. Tuhan Yesus bukan hanya memberi teori kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya memberi pengharapan dan janji-janji kepada kita. 2020 tahun yang lalu Yesus sudah mati, bangkit dari maut, lalu naik, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah menang. Semua itu sudah terjadi. Kemenangan sudah diberikan kepada kita dan menjadi milik kita. Kita bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Sekarang Tuhan Yesus sudah duduk di surga, sedang menunggu siapa? Bukankah dia pernah berjanji, lebih baik aku pergi lebih dahulu untuk menyediakan tempat bagimu. Hari ini Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk menunggu kita, sedang menunggu kita yang masih di bumi ini, untuk menempatkan saudara kita di tempat yang sudah disediakan bagi kita semua di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Ini berita yang luar biasa. Ini berita yang sungguh patut kita dengar. Karena Yesus sudah menang. Karena Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita. Amin. Nah, sekarang buat kita Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua itu. Tuhan Yesus sudah mendahului kita. Tuhan Yesus sudah mengerjakan pemersatuan itu. Dia dengan kita sudah selesai sepenuhnya. Pertanyaannya buat kita Bapak, Ibu, Saudara, kapan Allah mempersatukan kita dengan Kristus? Saudara, ingatlah baik-baik. Tuhan Yesus berdoa sebelum dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus berjanji kepada orang-orang yang mempercayai dia pada waktu itu. Dan itu sudah dilaksanakan saat Yesus mati di kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tapi kesatuan itu terwujud bagi kita saat kita meresponinya seperti yang tertulis dalam kitab Roma ayat 10 dan 9. Mari, sekali lagi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara membaca melalui firman Tuhan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Memang bunyinya tidak sama, perkataannya tidak sama dengan bahasa terjemahan yang bahasa Indonesia. Kita baca Roma pasal 10 ayat 9, berkata demikian, sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Roma 10 ayat 10, karena dengan hatinya orang percaya sehingga Allah menerima dia sebagai orang yang berbaik dengan Allah, dan dengan mulutnya orang mengaku sehingga ia diselamatkan. Lihat Bapak, Ibu, saat kita percaya, saat kita menerima dan mengakui Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita pribadi, saat itulah kita mengalami ciptaan baru. Saat itulah roh kita dilahirkan kembali. Saat itulah roh kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya, dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya, dan sepenuhnya itu sudah dikerjakan. Sejak saat itu kita memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Anda menjadi ciptaan baru, roh Anda dilahirkan kembali secara supranatural di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita. Amin. Kehidupan Kristus, kita menjadi satu di dalam Kristus. Kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita. Coba lihat,
Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara belum pernah, kalau saat ini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, ya, Anda belum pernah menerima Kristus sama sekali. Karena itu bukalah pikiranmu dan hatimu, terimalah Yesus Kristus secara pribadi. Maka hidupmu akan dilahirkan kembali, maka rohmu akan dilahirkan kembali, hidupmu dipersatukan dengan Kristus, engkau sepenuhnya menjadi satu dengan Kristus. Hidupmu bukannya engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam mula, dan itulah yang kau hidupi sekarang. Bukan kedaginganmu, karena engkau mengalami pembaruan, karena engkau mengalami ciptaan baru. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, kata Paulus ini, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang baru di dalam ciptaan Tuhan. Roh Allah yang membangkitkan Kristus, roh itulah, roh yang sangat berkuasa luar biasa itu, yang dahsyat itu. Roh itulah juga yang tinggal di dalam kita, yang menjadi satu dengan kita, yang kita hidupi, yang mengalir melalui hidup kita di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya buat kita, apa manfaatnya kalau kita sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus? Apa gunanya? Apa untungnya Bapak Ibu Saudara? Ini berita kabar baik yang luar biasa. Ada harta rohani yang disediakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia bukan hanya menyelamatkan roh kita, melahirkan kita dengan kelahiran yang baru, dan mempersatukan kita dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat Efesus pasal 1 ayat 3 berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Kristus. Ketika kita menjadi satu dengan Kristus Bapak Ibu Saudara, maka di dalam Kristus Yesus kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4 dikatakan demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dalam Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Puji Tuhan. Segala berkat, manfaat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang diberikan pada kita, di mana kita telah menjadi satu dengan Kristus, adalah segala berkat rohani di surga diberikan kepada kita. Kita dihidupkan seperti Kristus hidup. Kita dibangkitkan seperti Kristus bangkit. Kita dilimpahi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Dan kita Bapak Ibu Saudara menerima tempat bersama-sama dengan Kristus di surga sana. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terjadi pada Yesus Kristus sudah terjadi pada kita. Kita menerima manfaat itu semua. Tapi tanpa harus, Bapak perhatikan ini,
Kita menerima manfaat itu semua, tetapi tanpa harus secara fisik mengalaminya, karena Yesus Kristus sudah mengalaminya. Ia digantung di kayu salib menggantikan kita. Yesus memikul dosa dan penyakit kita. Yesus dihakimi dan dihukum karena dosa-dosa kita, sehingga kita tidak lagi dihakimi dan dihukum Allah. Kita mati, kita dikubur, dan dibangkitkan bersama Kristus, dan memiliki kehidupan dan berkat baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Ada banyak keuntungan kalau kita menjadi satu dengan Kristus yang disediakan Tuhan Bapa kita bagi kita semua. Amin. Nah, pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah melakukan semuanya itu, menyediakan semuanya itu. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita sebagai pemenang yang masih tinggal di dunia ini? Kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus saat mati di kayu salib, itu diberikan kepada kita. Mari kita baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 19 ayat 28 dikatakan demikian. Seperti apa respon kita? Semua sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Mempersatukan kita, menyediakan berkat dan lain sebagainya buat kita. Bagaimana respon kita dengan semua itu, supaya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius pasal 19 ayat 28 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, percayalah. Yesus berkata kepada mereka, percayalah, di dunia yang baru Anak Manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Pada waktu itu kalian pengikut-pengikutku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya yang ajaib yang sudah selesai di kayu salib? Respon apa yang perlu kita miliki supaya semua berkat rohani yang diberikan melalui Tuhan Yesus itu boleh kita alami juga? Tuhan Yesus minta kepada kita, percayalah. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus minta kepada kita, Dia berkata, percayalah kepada Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, percayalah. Di dunia yang baru Anak Manusia. Siapa itu Anak Manusia? Adalah Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus minta supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus. Respon kita untuk mendapatkan semua hal itu yang sudah disediakan buat kita, Bapak Ibu Saudara, yang pertama Dia bilang, percayalah. Amin. Percayalah. Terima dan percayalah. Percayalah dan terimalah karya Kristus yang sudah selesai sepenuhnya. Terimalah dan percayalah bahwa engkau sudah dipersatukan dengan Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Dan ketika kita menerima dan percaya hal itu, maka kita mengalami kelahiran baru. Dan itu berarti sejak itu kita sudah dipersatukan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku. Amin. Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Rasul Yohanes menegaskan dengan sangat jelas, orang yang mengalami kemenangan di dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku. Ayat ini berkata, siapa yang menang? Siapa yang menang? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita sudah lahir baru di dalam Yesus. Dan kemenangan yang kita peroleh melalui apa? Melalui percaya. Percaya. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Amin. Ini luar biasa.
Kita bahkan bukan hanya pemenang, lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Kristus yang berjuang, Kristus yang bertarung, Kristus yang bergulat di kayu salib, dan setelah memenangkan semuanya, itu semua diberikan kepada kita. Itulah sebabnya dengan iman, dengan percaya kepada anak ini, kita menerima semuanya. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Rasul Paulus berkata, Bapak Ibu, setelah kita percaya, kita menerima. Filipi pasal 2 ayat 5 dalam terjemahan baru dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat ayat ini, respon kita, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran yang mana? Pikiran yang sudah menang, pikiran yang sudah dipersatukan kita dengan Kristus, bukan pikiran-pikiran yang lain. Karena kitab Kolose pasal 3 ayat 1 berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, lihat ini. Kita semua yang ada di dalam Kristus, yang sudah bersatu dengan Kristus, yang sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus dikuburkan, maka kita pun ikut dikuburkan. Ketika Kristus bangkit dari maut, saudaraku, kita pun bangkit dari maut. Kita memang tidak mengalami seperti yang Yesus alami 2020 tahun yang lalu, tapi dengan iman dan percaya kita mengalami itu. Dengan iman kita mengalami kebangkitan bersama Kristus. Dan untuk itu hidup kita selama kita di dunia menunggu apa yang akan terjadi di kemudian hari sesudah kematian kita. Yang pertama, taruhlah pikiran dan perasaan itu seperti yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan demikian, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Carilah, usahakan dirimu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata, percayalah, carilah, pikirkan, berusahalah, arahkan pikiranmu dan rasakanlah di mana Tuhan Yesus sudah menang dan sudah duduk beristirahat di tata di surga, menunggu kita adalah pemenang yang masih hidup di dunia ini, untuk kemudian kita juga akan duduk bersama-sama. Pikiran kita, perasaan kita hendaknya sekarang itu berpikir seperti ini, meskipun sekarang ini kita masih berada di dunia. Amin. Mengapa kita mesti seolah-olah percaya, seolah-olah kita carilah, seolah-olah pikiran ini, seolah-olah ini adalah usaha dan kekuatan kita? Bukan, ini adalah kata kerja. Kenapa? Karena pikiran kita suka melantur. Tempat pertarungan, medan pertarungan kita adalah di dalam pikiran kita. Ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak arahkan, maka pikiran kita akan kemana saja, ngelantur kemana saja, tidak karuan. Karena itu firman Tuhan berkata, arahkan pikiranmu, arahkan pikiranmu dan rasakan. Semua sudah dimenangkan oleh Kristus, semua sudah selesai, sepenuhnya kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Itulah yang menjadi pikiran kita, itulah yang menjadi fokus kita, itulah yang kita rasakan, bagaimana kemenangan, bagaimana posisi, bagaimana identitas kita ini yang sebenarnya sudah diciptakan, sudah diberikan kepada kita. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya adalah ini, Bapak Ibu Saudara, Allah sudah sepenuhnya mempersatukan kita dengan Tuhan Yesus melalui kematiannya. Bukan usaha dan perbuatan kita, bukan, tetapi murni sepenuhnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah menang. Amin. Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anda dan saya
dikatakan lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Kenapa? Kita tidak berperang, kita tidak mati di kayu salib. Yesus yang mati di kayu salib. Yesus yang menerima hukuman buat kita. Tapi setelah memenangkan, menyelesaikan semua itu, diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita lebih daripada pemenang. Kita pun akan duduk di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena itu, fokus kita, iman kita saat ini arahkan ke sana. Fokus kepada kemenangan Kristus. Fokus kepada di mana kita sudah didudukkan. Apa yang sudah dialami oleh Kristus, itulah yang perlu kita pikirkan. Itulah yang diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami telah menerima dan percaya kepadamu. Apa yang sudah kau kerjakan, yang luar biasa pengorbananmu di kayu salib, sudah selesai. Sepenuhnya sudah selesai. Bahkan engkau sudah menang. Dan hidup kami saat ini pun sepenuhnya sudah engkau persatukan dengan Tuhan Yesus. Seperti engkau dengan Bapa. Apa yang Tuhan Yesus sudah alami, demikian juga kami semua sebagai orang-orang yang mempercayai engkau mengalami juga. Begitu juga di mana Tuhan Yesus berada, saat ini juga kami berada. Kami berpikir, kami rasakan. Seperti itulah adanya. Kami terima ini. Bapa, terima kasih untuk kemuliaan yang kau berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini berkat yang luar biasa. Ini identitas kami yang luar biasa yang kau perbarui dan kau tempatkan. Sungguh engkau sudah sepenuhnya mempersatukan kami dengan Kristus. Mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Sekalipun kami di dunia saat ini, kami sudah menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan. Amin. Kita baru saja menyelesaikan Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat mati di kayu salib. Sepenuhnya mempersatukan kita dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah yang lain. Kasih karunia melimpahi engkau semua, dan anugerah Tuhan kita terima dengan luar biasa. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.